sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, ini dulu. Dan sekaligus beliau akan memberikan kuliah perdana bagi mahasiswa Akademi Komunitas Negeri Sorong Selatan, dan kami mohon kesediaan dari Bapak Rektor Unipar untuk moderator. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Bupati Sorong Selatan, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, sama seluruh pimpinan dari pemerintah di Sorong Selatan. Yang saya hormati pimpinan maupun anggota DPR yang hadir bersama kita hari ini. Oh, ini supaya lebih keras. Katanya supaya lebih keras begitu. Tapi tadi pasti sudah sangat bersemangat begitu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor begitu ya. Yang saya hormati Pak Rektor Unipar beserta pimpinan dari Universitas Negeri Papua yang hadir, ada Pak PR2, Pak Dekan maupun kawan-kawan yang lain yang hadir bersama kita. Yang saya hormati para tokoh masyarakat yang juga turut hadir bersama kita, dan tentunya yang kita banggakan para mahasiswa Agnes gitu. Tadinya saya mengira Agnes ini nama orang begitu, tapi ternyata ini singkatan. Namanya saja sudah bagus, Pak. Jadi dari awalnya itu sudah sesuatu yang menarik begitu. Barangkali kalau namanya singkatannya Joko gitu kan kurang menarik ya. Tapi kalau Agnes, itu menarik ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, tadi apa yang pokok-pokok yang disampaikan oleh Pak Rektor Universitas Papua, namanya sebentar lagi berubah, Pak. Kemarin saya bersama Pak Direktur Kelembagaan itu sudah rapat di Kementerian Hukum dan HAM begitu, kita sudah menyetujui mengubah nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua gitu. Nah, tadi kalau saya dengarkan lagunya ternyata cocok begitu, itu nggak pakai negeri itu lagunya gitu. Jadi harusnya sudah dulu-dulu ini diubahnya. Jadi adik-adik semuanya, para mahasiswa baru begitu, pemahaman tentang akademi komunitas yang benar dan secara tempat nampaknya pertama kali juga di sini, Pak. Ya. Jadi tadi misalnya ya dijelaskan bahwasanya akademi komunitas adalah pendidikan yang berkelanjutan. Berkelanjutan itu artinya tidak dibatasi umur. Siapa aja boleh ikut begitu. Asal ingin belajar ya tinggal masuk saja gitu. Nah, ini sudah difahami oleh, jadi ini nampaknya Sorong Selatan banyak yang pertama kali, Pak. Jadi termasuk tadi ya ada pasukan khas tadi, PGT pertama kali, kemudian terus akademi komunitas pertama kali, pemahaman pertama kali, Unipa makin besar pertama kali, terus saja semua pertama kali terus begitu. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kami untuk mendukung semuanya itu gitu. Ini sengaja saya mengajak Pak Direktur, Pak Hermawan ini, karena betul yang dikatakan penting, Pak. Karena tugas beliau itu memang menilai sesudah semuanya oke, kemudian menyiapkan surat keputusannya. Lah kalau saya kan tugasnya cuma tanda tangan aja gitu. Nah kalau yang mau ditandatangani nggak ada, mau tanda tangan apa gitu. Ya.
Jadi tadi saya seneng juga gitu, tiap kali udah siap Pak, bagus, wah saya kan seneng. Jadi ya nanti kan pasti saya tinggal suruh tanda tangan aja gitu kan, gitu Pak. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, adik-adik semua, ya kembali lagi pemikiran tentang bagaimana ya kita itu tidak menyia-nyiakan keunggulan kita. Ya, ini tadi sudah diuraikan juga oleh Pak Rektor ini. Kita nggak usah niru-niru yang lain. Namanya juga niru ya pasti bagus aslinya dong. Tetapi kalau kita memanfaatkan potensi kita sendiri, itu pasti di depan terus. Ya. Jadi adik-adik lihat sendiri potensi adik-adik itu apa, ikuti, laksanakan, pasti di depan. Mau tahu potensi saya? Potensi saya tinggi badannya itu kurang dari 152 cm. Lo itu potensi. Jadi kalau potret pasti nggak pernah disuruh di belakang, nggak pernah, pasti suruh di depan. Coba yang tinggi-tinggi, wah kamu tinggi belakang aja, gitu. Tapi kalau Pak Joko depan nanti nggak kelihatan, lo kan potensi itu. Jadi saya selalu terlihat begitu ya, dan seperti itu. Jadi harus kita manfaatkan, gitu. Apapun yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, gitu. Contoh yang lain lagi gitu ya. Itu tahu nggak kalau naik pesawat itu loh akan ada tempat barang di atas itu, gitu ya. Pak Apo, bisa nggak Bapak berdiri di bawah tempat barang itu? Nggak bisa Pak, bungkuk-bungkuk kan nggak enak. Saya berdiri enak Pak di tempat barang. Coba itu. Meskipun sebetulnya mengapa kok tinggi badan saya kurang, itu karena dulunya pasti ada yang kurang. Ya kurang makan barangkali gitu ya. Jadi gizinya kurang bagus itu. Jadi nggak bisa tumbuh gitu. Tapi nggak apa-apa, disyukuri juga. Ternyata kalau tingginya badannya kurang begitu, ya saya semangatnya tapi kan yang besar. Masa saya kalah sama orang-orang besar gitu ya. Besar badannya maksudnya gitu ya. Nah, saya harus bisa mengalahkan begitu ya. Jadi alhamdulillah ini di hadapan kita semua ini saya mungkin tetap bisa mengatakan adik-adik Pak Rektor, karena tadi usia dari mahasiswa baru kita ini yang paling tua itu 60 tahun. Saya 61, ya masih beda setahun kan. Jadi saya bisa mengatakan adik-adik gitu. Jadi adik-adik dan ibu bapak semuanya, tadi kita sudah menyinggung begitu, Pak Rektor menyampaikan yang kita lakukan semuanya itu adalah amanat dari Undang-Undang 12. Jadi Undang-Undang 12 itu adalah undang-undang yang mempunyai sifat seperti kunci Inggris. Tahu kan kunci Inggris? Jadi sekrupnya mau sebesar apa dia bisa menyesuaikan. Gitu. Undang-undang itu luar biasa sekali. Tinggal Bapak mintanya apa, nanti di situ sudah ada ngaturnya seperti apa. Mau seperti yang Atma Jaya itu kan pembelajaran jarak jauh PJJ. Itu ada aturannya di situ. Ujungnya nanti kembali lagi, ujungnya itu pasti suratnya Pak Hermawan. Izin gitu kan gitu. Mau tadi bikin kampus ada namanya PDD ya, mau membuat perguruan tinggi baru juga tetap bisa begitu ya, meskipun Pak Rektor ini gitu saya sependapat dengan Pak Rektor, nggak perlu kita bikin universitas banyak-banyak, tetapi kampusnya aja yang banyak, itu lebih ngirit. Kenapa? Rektornya kan cuma satu. Coba bikin universitas yang lain, rektornya jadi banyak begitu. Saya sendiri ngurusi rektor udah bingung jadinya, banyak amat rektor ini gitu kan. Tapi kalau rektornya hanya sedikit, lebih banyak, lebih mudah mengelolanya. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi Pak Rektor mengapa berpikir seperti ini? Karena Pak Rektor ini belajarnya di mana-mana.
ya, S1 di Cendrawasih, kemudian pasca sarjana S2 sudah sampai ke Sydney, kemudian doktornya itu kan tadi waktu saya menyampaikan orasi di Universitas Papua tadi nyebut-nyebut universitas 50 top dunia loh. Ini sekolahnya Bapak itu. Sekolahnya Pak Rektor ini loh. Gitu. Jadi sekolahnya Pak Rektor itu lebih top dari sekolah saya, Pak. Gitu. Ya, jadi kalau saya melihat begini, itu rasanya nanti di akhirat sana saya pasti masuk surga. Gitu. Jadi nanti di sana saya bisa rapat gitu dengan Pak Rektor yang Karafin. Pak Karafin. Saya bisa rapat dengan Pak Yan Karafin. Pak Yan Karafin itu rektor sebelum Pak Surya. Jadi Pak Yan lihat itu Sorong Papua Barat maju kan? Ini gara-gara Unipa, Pak. Gitu. Oleh karena itu Bapak naik surga sama-sama saya, Pak, gitu. Mengapa? Karena kita semua membantu Pak Suryalmovo, gitu loh. Bapak Suryalmovo masih di dunia, saya kan mati lebih dulu karena saya lebih tua, gitu ya. Jadi kita lihat, oh gitu. Nah, kemudian ya ternyata berkah juga akan datang lagi. Tadi Pak Malaikat mengatakan kepada saya, kamu memang cocok masuk surga. Saya tanya, mengapa Pak Malaikat? Saya juga nggak tahu malaikat itu Pak atau Bu gitu ya. Tapi kita asumsikan sementara ini Pak lah gitu ya. Pak atau Bu, Pak? Kalau Pak Hermawan ini kiai. Jadi Pak atau Bu Bapak pernah ketemu? Belum ketemu juga gitu ya. Sudah kita asumsikan aja Pak begitu ya. Berkah yang lain itu dikatakan nanti sama Pak Malaikat. Gini Pak Joko, kamu boleh masuk ke surga meskipun di pinggiran, kata dia. Di pinggiran juga nggak apa-apa asal di surga kan, gitu. Karena membantu Pak Bupati Sorong Selatan, gitu. Kamu kenal nggak? Kenal, Pak. Bantu apa? Bikin akademi komunitas, gitu. Ya, yang sekarang kita buat ini, sehingga memberi kesempatan satu kepada semua adik-adik kita, semua saudara-saudara kita, anak-anak kita begitu yang memang menginginkan pembelajaran dalam jangka pendek kemudian bisa langsung digunakan, itu ada tempatnya. Satu. Terus yang kedua itu memungkinkan potensi suatu daerah itu menjadi bisa termanfaatkan berkali lipat. Jadi ini yang kita bakal buka ini semua yang berkaitan dengan sagu. Jadi sagu itu kalau nantinya bisa diolah, kemudian itu akan menjadi komoditas, tidak hanya dipakai di sini, dipakai di mana-mana. Ya, ke depan gitu, ya, atas kehendak Tuhan nanti, begitu, orang akan mencari sagu. Sagu nomor 1 itu dari mana toh? Oh itu dari Sorong Selatan, gitu. Itulah yang baru kita berhasil. Nanti kalau sudah seperti itu, saya dapat lagi pahala lagi datang ke saya. Wah gitu, ya. Jadi apa yang saya kerjakan ini supaya saya masuk surga aja ini, gitu ya. Kan nggak mungkin saya hidup di dunia terus gitu, pasti mati, gitu. Nah, itulah yang barangkali yang kita pikirkan sama-sama. Jadi untuk adik-adik semua, ya. Mengapa kok pendidikan vokasi itu harus kita perkuat? Karena tadi itu kita menginginkan menjadi tuan di negeri kita sendiri. Ya toh? Kalau sekarang ini apa yang terjadi? Ya, orang lain mengambil semua kekayaan kita dalam bentuk bahan mentah. Kemudian kita ambil, kemudian kita jual. Kita beli lagi dengan harga yang bisa puluhan kali lipat. Itu yang terjadi. Nah itulah yang harus sama-sama kita ubah. Dimana kita bisa ya,
memanfaatkan potensi yang ada itu kita olah sendiri baru dijual keluar ya. Jadi nanti ini tentunya atas kehendak Tuhan begitu, hari ini itu merupakan hari yang bersejarah. Mengapa? Ya, tadi itu untuk pertama kali kita akan meresmikan persiapan dari Akademi Komunitas Sorong Selatan. Jadi kan ceritanya begini. Jadi Pak Bupati ini datang dengan Pak Rektor ke Jakarta ke kantor saya. Kemudian di kantor sana bercerita akan memberikan akademi komunitas ini, gitu loh. Nah kemudian datangnya kok tidak sendiri. Jadi Pak Bupati sendiri luar biasa ini. Nampaknya beliau sudah bisa menerawang ke depan begitu loh. Jadi biasanya kalau Pak Bupati datang sendiri itu mikirnya saya kan panjang. Wah caranya gimana ya? Pasti terus nanti Pak Hermawan ini minta syarat tanah dulu. Sesudah tanah dulu nanti apakah yang ngajar ada enggak? Sesudah yang ngajar ada atau tidak nanti dilihat rencananya mau seperti apa. Tapi nampaknya ya Pak Bupati ini datangnya kan dengan Rektor Unipa ya. Karena beliau ini datang dengan Pak Rektor Unipa ini menjadi memudahkan kita ya. Saya tanyakan kepada beliau apakah ingin cepat? Jawabannya ya. Nah saya tinggal nanya kepada Pak Rektor Unipa, apakah Pak Rektor Unipa bersedia untuk membina dahulu? Jawabannya ya bersedia. Kalau nggak bersedia, ngapain datang sama-sama Pak Bupati begitu kan? Nah jalannya jadi mudah. Jalannya itu tinggal Pak Hermawan bikin surat itu loh, dititipkan kepada Pak Unipa, selesailah. Jadi adik-adik ini semua akhirnya bisa mempunyai tempat belajar. Nah, kalau kita lihat proses itu semua, itu sudah didasari oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Ini yang saya ceritakan. Jadi Undang-Undang 12 itu kayak kunci Inggris saja. Pokoknya maunya yang baik-baik itu apa? Ada jalannya. Gitu. Itu di Undang-Undang 12 itu. Sehingga akhirnya begitu pada hari ini itu rencananya itu nanti akan kita wujudkan begitu. Jadi Pak Hermawan sudah bawa SK-nya ada di sini kan ya. Nanti kita serahkan begitu. Ya toh. Tinggal bagaimana nanti Pak Rektor Unipa yang mengelola sampai dengan nanti sesegera mungkin berdiri sendiri. Gitu. Hanya pesan saya Pak Rektor Unipa, meskipun sudah berdiri sendiri, nanti tetap Unipa bantu, tetap membantu. Ya, terus tadi ada yang butuh pasca sarjana, butuh ini dan lain sebagainya, jalannya ada. Kita tinggal baca undang-undangnya itu, kita ikuti caranya bagaimana, gitu. Ya, tinggal kita bisa laksanakan. Jadi adik-adik semuanya, ya. Jadi kalau kita lihat proporsinya, mana yang harus lebih banyak, apakah itu yang pendidikan vokasi atau yang pendidikan seperti saya? Saya kemudian ini Pak Profesor Hermawan, Pak Surya Mofu dan lain sebagainya. Ini adalah pendidikan yang namanya akademik. Tugasnya mikir, begitu loh. Nah, kalau tugasnya mikir, biasanya jangan terlalu banyak, nanti semua orang mikir nggak ada yang kerja. Gitu. Nah, yang harus bekerja ini yang seperti adik-adik semua ini. Nanti langsung kerja di lapangan, begitu. Sehingga kalau khusus kita bicara tentang masalah sagu, ya, di sini kan nanti ada pabrik itu yang akan mengolah sagu. Nah, otomatis nanti adik-adik semua kuliahnya ya di tempat itu. Kuliahnya di kelas jangan banyak-banyak.
Nanti kalau yang banyak kuliah di kelas tuh kayak saya ini loh, kerjanya mikir kok gitu. Gitu. Kan gitu. Ya. Nah, nanti kalau terlalu banyak yang kerjanya mikir begitu, akhirnya banyak yang seperti tidak kerja. Ini cuma diem saja, ke kantor juga enggak, ya tidak kerja memang begitu kan. Nah, inilah yang sebetulnya diinginkan oleh undang-undang itu. Adik-adik semua, tentunya kalau tadi saya melihat pada waktu dari awalnya kita masuk sudah pakai siap dan lain sebagainya, wah itu ciri khas didikan Pak Bupati pasti itu. Ya, jadi tetapi yang penting adalah itu ada menunjukkan semangat dari Anda semua untuk terus belajar dan menghasilkan berbagai macam produksi untuk akademi komunitas ini, khususnya yang terkait dengan sagu. Sekarang ini sagunya kan masih sagu alam. Ya, ke depan itu sesudah diproduksi terus, pasti juga kita harus nanam sagu juga. Jadi nanam, kemudian dipanen, diolah, tapi nanam lagi, panen, diolah, kemudian baru dijual, diekspor kemana-mana begitu. Nah, dengan cara itulah kita bisa memanfaatkan potensi daerah kita secara optimal, gitu ya. Jadi untuk tahun pertama ini kita menerima berapa Pak? 114 orang. Itu nanti akan dibagi di dalam 3 kelas begitu ya, sesuai dengan bidang masing-masing begitu. Pak Rektor ini sudah mengerahkan pasukannya, antara lain Pak Dekan dari Fakultas Pertanian Pak ya, yang juga hadir bersama kita. Ini yang nyusun kurikulum dan lain sebagainya begitu. Dan calon pimpinan di sini juga diajak sekalian, Pak siapa namanya? Calon pimpinannya yang Bapak Iki juga ada di sini yang nanti akan mengelola semuanya itu, gitu ya. Jadi sebagai penutup ini, adik-adik semuanya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama tentunya kepada Pak Bupati begitu. Jadi Pak Bupati ini sudah mempunyai concern yang sangat tinggi terhadap pendidikan begitu, sehingga membantu kita yang mengelola pendidikan untuk bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua tentunya kepada Pak Rektor Unipa begitu, Pak Rektor Unipa yang sudah membantu seluruh pelaksanaan apa yang kita inginkan bersama. Dan yang ketiga kepada seluruh tokoh masyarakat yang mendukung berbagai macam program-program pendidikan kita untuk di daerah Papua Barat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita semua percaya bahwasanya Sorong Selatan dapat kita jadikan andalan untuk Papua Barat maupun Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.